Selamat pagi sahabat-sahabat pelita kasih. Salam jumpa, salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2020. Kita akan mengawali hari ini untuk melengkapi permenungan kita di hari ini. Mari kita sejenak mengambil butir-butir keutamaan sabda yang juga menjadi bacaan di hari ini. Sabda keutamaan, sabda Injil Tuhan yang kita percayai akan menginspirasi hidup kita dan memberikan peneguhan bagi hidup dan karya kita. Hari ini kita merenungkan dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 42 sampai dengan 46 yang berkisah tentang Yesus yang memberikan sabda celaka atau tanda kutip kutukan terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mengapa Tuhan memberikan sabda jenis ini? Tentu bukan tanpa pertimbangan. Karena selama ini Tuhan Yesus sungguh mengetahui karakter orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karakter mereka yang jauh dari apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami dari sabda-sabda Taurat waktu itu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi perilaku mereka. Seperti pada hari ini kita diajak untuk mengembangkan sikap menjadi seimbang di dalam hidup. Artinya apa? Menyatukan antara pikiran, kata-kata kita dengan tindakan dan perbuatan. Menyeimbangkan antara kegiatan-kegiatan kita atau tindakan-tindakan kita yang bersangkut paut dengan ajaran-ajaran agama dan memadukannya dengan tindakan-tindakan konkret yang nyata. Secara tegas, Tuhan hari ini bersabda kepada orang-orang Farisi, mengingatkan akan perilaku mereka, seperti yang tertulis di dalam kitab Injil pagi ini. Tuhan bersabda seperti ini, celakalah kalian hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuruan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Sebuah kata-kata bijak yang semoga ini juga kita batinkan di dalam hati kita. Yang satu harus dilakukan tetapi yang lain jangan diabaikan. Disinilah sebetulnya Tuhan ingin menegaskan kepada kita agar belajar dari tabiat orang-orang Farisi yang tidak hidup secara seimbang. Pada zaman ini kita diajak untuk hidup secara berimbang. Yang lain dilakukan tetapi yang lainnya juga jangan diabaikan. Persepuluhan, persembahan itu baik menurut Tuhan. Tetapi tidak kalah menariknya adalah keadilan dan kasih Allah juga harus dilakukan, diperhatikan. Mengapa Tuhan menyebut keadilan dan kasih Allah? Karena Tuhan melihat karakter orang-orang Farisi yang tindakannya tidak adil. Maka di dalam sabda yang lain Tuhan pernah mengatakan, "Hei orang Farisi, kalian tuh meletakkan beban
pada pundak orang lain tetapi kalian sendiri tidak pernah melakukan. Inilah karakter yang semoga sekali lagi sungguh kita perhatikan di zaman ini. Zaman sekarang ini pun kalau tidak hati-hati kita juga bisa jatuh dan terjerumus dalam sikap-sikap semacam itu. Di satu pihak kita sungguh menaati yang namanya kegiatan-kegiatan beribadah. Hari-hari ini tentu pada bulan Rosario, bulan Oktober, kita setiap hari mendoakan dan mendaraskan doa Rosario, doa Salam Maria. Itu baik dan sangat baik. Tetapi sembari kita mendaraskan doa Salam Maria, sejatinya kita diajak untuk mengingat kepada Bunda Maria. Bukan hanya mengingat nama Maria, tetapi mengingat akan hidupnya, akan imannya, akan keutamaannya. Maka seharusnya semakin sering kita mendaraskan doa Salam Maria, semakin sering kita mendoakan doa Rosario, kita juga diharapkan untuk menyelaraskan hidup kita seperti Bunda Maria yang setia, Bunda Maria yang tabah, Bunda Maria yang taat, Bunda Maria yang rendah hati. Ini yang namanya menyeimbangkan. Kebaikan-kebaikan itu harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita terima melalui akal kita, atau sekarang istilahnya akal sehat kita, melalui pikiran kita, semoga itu tidak hanya berhenti di dalam pemahaman pikiran, tetapi harus diaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah sebetulnya yang mau diingatkan kepada kita melalui sabda celaka atau kutukan Yesus terhadap orang-orang Farisi. Maka juga ada ajakan agar kita menjauh dari ragi Farisi. Apa itu ragi Farisi? Adalah pengaruh hidup dan tabiat orang Farisi yang memang tidak memadukan antara apa yang diketahui dan apa yang harus dilakukan. Mereka sungguh taat hidup beragama, tetapi dengan sesamanya mereka tidak bisa berbuat adil dan berbuat kasih. Mereka senang sekali menghakimi sesamanya, apalagi yang menurut mereka itu pendosa. Apalagi yang menurut mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka hayati dan mereka lakukan. Sahabat-sahabat pelita kasih, mari kita baca kembali. Anda bisa membacanya kembali dari Injil Lukas pasal 11 ayat 42 sampai dengan 46. Harapannya semoga menjadi penyerta bagi hidup kita di hari ini agar kita jangan mengikuti, menuruti apa yang menjadi pola hidup orang-orang Farisi, tetapi kita mau hidup yang seimbang, menyelaraskan antara kata dan perbuatan, mewujud nyatakan antara iman yang kita ungkapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mengawali hari ini, tetap jaga sehat, dan salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalam.